Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran melalui video ini. Karena nikmat sehat, ya nikmat bisa bernafas itu jelas merupakan nikmat yang sangat luar biasa sehingga harus kita syukuri, ya apapun keadaannya harus kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal umum, ya terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, pada video yang kedua ini saya masih akan melanjutkan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan, dan ini merupakan bagian inti atau materi inti dari menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, yaitu sistematika serta isi surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan langsung ke contohnya. Jadi nanti penjelasannya langsung dicontoh. Nah, kalian nanti kalau masih bingung sambil juga melihat pada PPT-nya atau PowerPoint-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan langsung di contohnya. Oke. Ini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Saya akan jelaskan perbagian dan bagaimana cara penulisannya. Yang pertama adalah bagian lampiran dan perihal, ya. Nah, untuk bagian lampiran ini biasanya langsung ditulis satu berkas seperti itu karena ini menunjukkan bahwa surat lamaran itu terdiri dari surat lamarannya itu sendiri dan ada lampiran-lampiran, yaitu berupa syarat-syarat yang nanti harus kalian lampirkan dalam surat lamaran itu. Terus yang kedua adalah perihal. Nah, perihal ini tentu saja ya menunjukkan isi dari surat itu apa. Karena ini adalah surat lamaran, maka perihalnya ya otomatis adalah lamaran pekerjaan. Nah, untuk penulisannya kalian bisa perhatikan di sini ada tanda titik 2 ini. Nah, tanda titik 2 ini nanti sejajar, ya. Jadi kalau kalian menulis di folio, ya usahakan antara titik 2 yang atas ini sejajar, ya, seperti contoh ini. Terus kemudian bagian yang kedua, nomor 2 itu adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, penulisannya adalah sejajar, ini kalian perhatikan ya, antara lampiran dengan batang 11 Juli 2011 ini satu garis, ya. Kalau satu dalam folio ya berarti ini satu baris ini, ya. Ini ya dituliskan nama kotanya Batang itu ya, koma 11 Juli 2011, ya. Tidak usah ada tanda titik, tidak perlu, atau jangan disingkat Juli 7 misalnya kayak gitu, tidak usah, tapi dituliskan persis seperti contoh di sini saja, ya. Terus yang bagian ketiga adalah alamat tujuan surat. Nah, pada penulisan alamat tujuan surat ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan karena kadang ada salah kaprah ini yang sudah terlanjur sering kita lakukan, sehingga ini harus diperhatikan. Yang pertama, pada bagian alamat tujuan surat tidak usah ada kata kepada. Jadi kata kepada itu tidak boleh, bahkan ya, salah, karena kata kepada itu konjungsi atau kata penghubung, padahal di sini kan tidak ada yang dihubungkan, ya. Sehingga langsung saja YTH. Ya, YTH itu ya singkatan yang terhormat, ya. Kemudian ini adalah nama yang dituju, ya. Nah, kalau yang dituju adalah nama jabatan, ya, misalnya direktur atau manajer atau kepala seperti itu, maka tidak usah atau tidak perlu diberi kata sapaan bapak atau ibu, ya, karena yang dituju adalah jabatannya, ya. Jadi langsung YTH direktur, ya, bukan YTH bapak direktur, itu justru salah, ya. Tetapi kalau yang dituju adalah nama orangnya atau nama individunya, misalnya Bapak Slamet, nah itu kalau itu boleh karena ada yang dituju adalah nama individunya, bukan nama jabatannya, ya. Jadi ini harus kalian perhatikan. Jadi yang terhormat YTH Direktur PT Berkah Jaya. Terus di bawahnya biasanya adalah alamat dari perusahaan itu. Nah, kata jalan tidak boleh disingkat, jadi harus ditulis lengkap jalan, bukan JL atau JLN seperti itu. Sisingamangaraja. Nah, 10 ini adalah nama atau nomor dari kantor itu atau perusahaan itu. Nah, maka tidak usah diberi kata nomor di depannya. Jadi langsung saja Jalan Sisingamangaraja 10 gitu ya. Karena ini jelas sudah menunjukkan nomor bangunan atau nomor kantor dari perusahaan itu.
Terus di bawahnya adalah nama kotanya, ya, Jakarta Selatan. Terus yang berikutnya nomor 4, ya, yaitu adalah salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka, gunakanlah salam pembuka yang sifatnya netral, ya, yaitu dengan hormat, ya, karena kita tidak tahu apakah yang dituju itu misalnya muslim atau bukan, ya, sehingga kalau kita menggunakannya Assalamualaikum kan kita tidak tahu yang dituju itu muslim atau bukan, sehingga kita gunakan saja salam pembuka yang netral, yaitu dengan hormat. Nah, kalian perhatikan tanda baca setelah salam pembuka ini adalah koma, ya, dengan hormat koma. Oke. Nah, terus kita masuk ke bagian inti dari surat lamaran pekerjaan, yaitu bagian isinya, ya. Nah, bagian isi itu yang pertama adalah paragraf pembuka, ya. Nah, paragraf pembuka inilah yang nanti akan membedakan, ya. Pada video sebelumnya atau pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa surat lamaran itu ada 2 jenis, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dan surat lamaran atas inisiatif sendiri. Nah, kalau contoh ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, kalau surat lamaran itu berdasarkan iklan, maka kalimat pembukanya seperti ini. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas tanggal 9 Juli 2011. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu kalau berdasarkan iklan maka harus dijelaskan iklan itu ada di mana, ya. Misalnya kalau di sini ya di koran, misalnya di harian Kompas tanggal berapa. Nah, kalau di Facebook ya maka tidak yang dimuat di halaman Facebook apa, misalnya kayak gitu, ya. Itu jadi iklan itu harus disebutkan di mana dan kapan iklan itu kalian lihat atau terbit, ya, kalau itu koran. Terus kemudian, nah, kalimat selanjutnya adalah seperti ini. PT, ya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas tanggal 9 Juli 2011, PT Berkajaya membutuhkan seorang satpam. Nah, tentu saja ini nanti disesuaikan dengan lowongan pekerjaan apa yang ingin kamu lamar. Ya, kalau di sini saya contohkan adalah misalnya seorang satpam. Karena memang dalam iklannya PT Berkajaya ini membutuhkan atau mencari satpam. Terus kemudian titik, ya, terus kemudian ini sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut, dengan ini saya. Nah, jadi ini kalian tinggal contoh saja ini seperti ini kalimatnya, ya. Ini kalau surat lamaran itu berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, bagaimana kalau surat lamaran itu atas inisiatif sendiri? Nah, kalau atas inisiatif sendiri sebenarnya lebih mudah, yaitu langsung saja yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau atas inisiatif sendiri langsung saja, ya, yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nah, baru kemudian, nah, untuk bagian selanjutnya nanti sama, ya. Yang membedakan hanya di bagian pembukaan atau paragraf pembukanya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu pemberian identitas pelamar. Jadi perincian identitas pelamar. Nah, kalian perhatikan di sini. Pertama adalah nama, ya, Joko Santoso. Tempat tanggal lahir Batang 12 Maret 1984. Pendidikan SMA. Alamat Jalan Melati 7, Kauman Batang. Nah, kalian perhatikan di sini, ya. Ini nama N-nya kecil, tempat T-nya kecil, pendidikan P-nya kecil, alamat A-nya kecil. Karena ini masih merupakan satu kalimat atau satu rangkaian dengan paragraf di atasnya. Sehingga ini N kecil, T kecil, P kecil, A kecil. Nah, ini harus diperhatikan, ya, di sini. Nah, kalau nama ya seperti biasa, seperti ini contoh ini. Terus kemudian setelah itu, nah, ini adalah bagian yang menyatakan bahwa kalian melamar. Nah, ini harus ada, ya. Mengajukan permohonan untuk menjadi satpam. Nah, ini mengajukan M-nya juga kecil karena ini masih satu rangkaian dengan kalimat di atasnya. Sehingga ini M kecil, mengajukan permohonan atau mengajukan lamaran juga boleh untuk menjadi satpam. Ini nanti saja disesuaikan dengan pekerjaan apa yang ingin kamu lamar. Titik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat ini. Adapun kualifikasi yang saya miliki sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, jadi ketika kalian akan melamar suatu pekerjaan, kalian harus melihat pada iklan lowongan pekerjaan itu syaratnya apa. Nah, kalau kalian merasa bahwa kalian memenuhi syarat itu, ya berarti kalian boleh melamar, ya. Tetapi kalau kalian melihat atau merasa bahwa ada syarat yang tidak bisa kamu penuhi, ya kamu jangan melamar karena jelas pasti tidak akan diterima.
contoh misalnya di situ di iklan itu disyaratkan umurnya misalnya maksimal atau minimal berapa, atau maksimal 25 tahun misalnya. Nah, padahal umur kamu sudah lebih dari 25 misalnya, maka ya tidak usah melamar karena jelas tidak akan diterima. Sehingga sebelum kalian menulis surat lamaran, kalian harus memahami terlebih dahulu iklan dari lowongan pekerjaan itu. Nah, oke, terus kemudian paragraf baru. Nah, ini adalah pemberian persyaratan. Ya, jadi surat lamaran itu harus dilampiri dengan persyaratan. Nah, persyaratan ini disesuaikan atau kalian harus melihat tadi iklannya tadi itu. Nah, kalimatnya seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Nah, berkas-berkas ini kalian harus melihat pada syarat-syarat yang ditentukan dalam iklan lowongannya. Nah, tetapi biasanya ada beberapa syarat yang wajib ya, meskipun tidak ditulis di iklannya, tetapi syarat itu wajib. Misalnya yang pertama adalah fotokopi ijazah terakhir maksudnya ini. Ya. Biasanya tanpa ditulis di iklan pun, maka ijazah ini mesti harus dilampirkan fotokopinya. Ya. Terus kemudian KTP ini juga biasanya wajib dilampirkan. Ya. Terus kemudian misalnya kalian punya fotokopi sertifikat apa, yaitu harus dilampirkan. Ya. Sehingga persyaratan ini menunjukkan bahwa kamu memang memenuhi, ya ini kan tadi memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan itu. Nah, ini contoh saja. Jadi ini sekali lagi ini contoh persyaratannya. Tetapi nanti kalau kalian melamar ya kalian harus melihat pada iklan itu syaratnya apa saja. Nah, kalian menyesuaikan nanti ya, ini menyesuaikan. Nah, biasanya yang wajib itu ijazah, terus kemudian KTP, terus kemudian daftar riwayat hidup, terus kemudian ada pas foto. Nah, pas foto ini sebaiknya pas foto yang terbaru ya yang belum terlalu lama lah seperti itu. Dan kalau misalnya tidak ditentukan berapa jumlahnya atau berapa ukurannya, ya diambil yang biasanya 4x6, biasanya 4x6 berwarna ya berapa lembar, 2 lembar misalnya seperti itu ya boleh ya. Jadi sekali lagi untuk persyaratan ini kalian harus melihat pada iklannya. Nah, pada pemberian persyaratan kalian perhatikan di belakang ini ya. 1 fotokopi ijazah, nah ini titik koma, fotokopi KTP titik koma, ini terus kemudian fotokopi sertifikat kursus komputer titik koma dan seterusnya. Baru pada persyaratan yang terakhir ya, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, baru ini adalah titiknya di sini ya. Ini harus kalian perhatikan ya. Ini adalah bagian pemberian identitas, bagian persyaratan. Selanjutnya adalah bagian paragraf penutup. Nah, untuk penutup kita simpel saja seperti ini, tidak usah ditambahi dengan kalimat-kalimat yang berlebihan misalnya seperti itu ya. Kan kadang ada yang menambahi besar harapan kami bisa diterima. Nah, itu sebetulnya tidak perlu ya, karena itu kemudian malah membuat surat lamaran itu terkesan meminta-minta ya, meskipun kita menyadari bahwa kita berharap, tapi tentu saja tidak perlu harus dijelaskan seperti itu. Jadi cukup seperti ini untuk penutupnya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, ya, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi tidak usah ada saya haturkan beribu-ribu terima kasih atau berjuta-juta terima kasih, tidak perlu ya. Jadi langsung seperti ini, tidak perlu juga ditambahi tadi misalnya besar harapan kami, besar harapan apa, itu tidak usah ya itu. Dan kemudian kata-kata kata gantinya ini adalah menggunakan kata saya ya, sehingga ini nanti juga, nah ini pada bagian nomor 6 ini adalah ini salam penutupnya ya. Salam penutupnya itu hormat saya ya. Kalau tadi salam pembukanya adalah dengan hormat, salam penutupnya adalah hormat saya ya. Jadi bukan hormat kami, karena yang menuliskan kamu ya, atau individu satu orang, bukan. Kalau kami itu kan banyak, sehingga ini pakainya hormat saya, koma, terus kemudian ini adalah nama kamu ya, nama pelamarnya ya, terus kemudian jangan lupa ditandatangani. Ini bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Oke. Kita kembali ke sini dulu ya. Ini tadi sudah ini kalian nanti bisa sambil melihat di sini juga untuk mengetahui
penjelasannya. Nah, terus sedikit saya akan menyampaikan tambahan bahwa dalam surat lamaran itu kan tadi ada persyaratan, salah satunya adalah biasanya ini daftar riwayat hidup, ya, daftar riwayat hidup atau bahasa Inggrisnya adalah CV, ya. Nah, CV itu adalah kurikulum vitae, bahasa Inggris dari kurikulum vitae. Nah, CV merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi walaupun tidak disebutkan dalam iklan itu harus melampirkan CV, tapi CV ini wajib. Ya, seperti halnya tadi ijazah. Ya. Nah, CV ini dapat dalam bentuk sederhana dapat berupa formulir yang berisi informasi mengenai biodata pelamar. Ya, jadi kalau yang sederhana kalian bisa beli ini. Ya, ada formulir CV. Ya, ini biasanya di alat tulis itu pasti ada. Nah, itu kalian tinggal mengisi saja. Ini kalau yang sederhana, ya. Jadi kalau yang pengen gampang ya bisa beli saja formulir CV ini, ya, tinggal diisi. Nah, tetapi sebetulnya CV ini justru bisa menjadi daya tarik bagi kalian atau bagi kalian agar perusahaan itu merasa tertarik pada kalian. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau kalian nanti membuat CV, buatlah CV itu yang kreatif, ya, yang kreatif. Nah, ini saya contohkan beberapa CV yang menurut saya ini menarik dan ini kalian bisa buat nanti biar kalian tiru. Nah, ini. Jadi CV itu bisa kalian modifikasi dengan model seperti ini, ada perpaduan foto, ada tulisan teks dan sebagainya, ya. Fotonya pun nanti juga tidak harus foto resmi seperti ini, bisa juga foto yang santai, ya, foto santai seperti itu. Nah, itu, nah, atau contohnya ini, nah ini kan boleh seperti ini. Jadi ini kan lebih menarik, ya. Ini lebih menarik dengan ini kan bisa pakai aplikasi sederhana, ya, pakai aplikasi sederhana yang kalian bisa langsung contoh saja seperti pada bagian-bagian ini. Nah, apa isi yang harus ada dalam CV? Yang pertama adalah biodata. Nah, biodata itu ya nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, alamat lengkap, nomor HP, email, akun media sosial dan sebagainya. Ya. Terus kemudian riwayat pendidikan. Jadi kalian harus menjelaskan riwayat pendidikan kalian itu mulai dari SD, di mana, lulus kapan, SMP dan seterusnya. Terus kemudian pengalaman kerja. Jika memang sudah punya pengalaman kerja ya kalian tuliskan pernah di perusahaan apa, posisinya sebagai apa, dan tahun bekerjanya kapan, dari kapan. Terus bisa juga ini ditambahi dengan misalnya riwayat organisasi, misalnya jika ada hobi atau interest atau minatnya apa, terus kelebihan ya atau prestasi apa yang pernah kalian raih, itu akan nanti menunjukkan tentang diri kamu, sehingga ini menjadi nilai tambah bagi kalian ketika nanti melamar pekerjaan, ya. Oke, saya kira itu untuk materi tentang sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan. Ya, sekali lagi kalian nanti bisa sambil melihat kembali pada contoh-contoh yang ini ya, contoh surat lamaran ini, ya. Aturan-aturannya tadi kalian bisa lihat lagi di PowerPoint-nya. Nah, sehingga nanti setelah ini kalian akan mencoba praktek menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, saya kira itu dulu. Jika kalian ada komentar, ada pertanyaan, silakan bisa kalian sampaikan kepada saya dan insya Allah nanti akan coba saya jawab. Ya. Saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar rumah. Kalian tugas-tugas harus segera diselesaikan agar tidak menumpuk. Saya kira itu saja. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.